Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kisah menyedihkan seorang wanita yang mengalami depresi berat dengan hidupnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. She had no grays in her life. Everything was black and white. Things were either wonderful or terrible. Chrissy just didn't have a compromise button. Chris clearly had some depressive issues. My parents took her to psychologists. Christine Chobak lahir pada tanggal 24 Agustus 1944 di Hudson, Ohio, Amerika Serikat. Orang tuanya bernama Margaretha dan George Chobak. Christine bersekolah di sekolah Laurel khusus perempuan di pinggiran kota Cleveland. Dan selama bertahun-tahun dia sekolah di sana, dia membentuk klub cewek jomblo dengan sesama teman ceweknya yang tidak punya teman kencan di akhir pekan. Selesai SMA, dia berkuliah di Universitas Miami mengambil jurusan teater selama 1 tahun. Dan kemudian mendapatkan gelar dalam bidang penyiaran di Universitas Boston pada tahun 1965. Christine bekerja di Cleveland antara tahun 1966 dan 1967. Dan dia ikut menghadiri loka karya musim panas di radio dan televisi di Universitas New York pada tahun 1967. Di tahun yang sama dia bekerja di Ohio sebagai asisten produser untuk 2 acara lokal. Dan pada tahun 1968, Christine menghabiskan 4 tahun sebagai operator komputer rumah sakit dan 2 tahun dengan perusahaan televisi kabel di Florida. Dia juga pindah ke pondok musim panas milik keluarganya di Florida, mengecat kamar tidur dan memasang kanopi di tempat tidurnya. Christine dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan keluarganya. Dia sering bilang kalau ibu dan saudaranya adalah teman terdekatnya. Mereka akhirnya juga tinggal bersama setelah ibunya bercerai dengan ayah Christine. Pemilik stasiun televisi WXLT, Bob Nelson, mempekerjakan Christine sebagai reporter. Dan Christine mengambil posisinya itu dengan serius. Dia membawakan acara bincang-bincang yang sering mengundang narasumber dan membahas masalah kemanusiaan. Christine juga ikut kegiatan pekerja sukarela di rumah sakit Sarasota. Kadang-kadang Christine akan membawa boneka buatannya sendiri untuk menghibur anak-anak dengan disabilitas intelektual. Christine bercerita kepada keluarganya tentang perjuangannya melawan depresi dan kecenderungan untuk melakukan bunuh. Tetapi ibunya melarang dia bercerita dengan manajemen perusahaan karena takut akan dipecat. Bahkan Christine pernah OD obat-obatan pada tahun 1970. Sebenarnya dia sudah berobat ke psikiater namun tidak ada kemajuan. Christine merasa depresi dengan hidupnya karena dia belum memiliki pasangan hidup. Dia pernah curhat dengan rekan kerjanya di mana saat itu dia hampir berusia 30 tahun dan masih jomblo. Hanya pernah berpacaran 2 kali dan masih perawan saat itu. Saudara laki-lakinya menyebut Christine mengalami kesulitan berhubungan secara sosial di kota Florida. Dan hal itu semakin membuat dia mengalami kelanjutan depresinya. Christine pernah naksir rekan kerjanya, dia memanggang kue untuk ulang tahunnya dan memberikan perhatian secara romantis kepada laki-laki itu. Tetapi saat dia mengetahui kalau laki-laki itu sudah terlibat hubungan dengan seorang reporter olahraga bernama Andrea Kirby, dia menjadi semakin putus asa. Andrea sendiri adalah rekan kerja yang paling dekat dengan Christine. Tetapi suatu hari dia ditawari pekerjaan baru di Baltimore dan menerimanya. Hal ini semakin membuat Christine tertekan dan menjadi pribadi yang tertutup dan susah didekati oleh teman lainnya. Dia juga suka mencela diri sendiri, terus-menerus mengkritik dirinya sendiri dan menolak pujian yang diberikan orang lain kepadanya. Christine juga mengalami gangguan kesehatan di mana indung telur kanannya harus diangkat dalam operasi. Dan dia diberi vonis oleh dokter kalau kemungkinan bisa hamil sangatlah kecil. Christine adalah seorang wanita yang terlihat baik-baik saja di luar, namun jiwanya kosong dan menjerit minta tolong. Dia sendiri bahkan tidak mengerti apa yang terjadi kepada dirinya. Saat itu dia adalah seorang wanita yang selalu jadi sorotan kamera dan dianggap glamor pada eranya karena sering tampil di televisi.
namun dia merasa terasing. Seminggu sebelum kejadian itu, Christine mengatakan kepada rekan kerjanya Rob Smith kalau dia telah membeli sebuah senjata api. Dan dia juga bercanda akan melakukan bunuh saat siaran langsung. Rob tidak menanggapinya karena dia pikir itu hanya lelucon saja dan langsung mengubah topik pembicaraan. Pada pagi hari di tanggal 15 Juli 1974, Christine membuat bingung rekan kerjanya dengan mengatakan kalau dia akan memberikan tayangan ekstra di awal acara berita Suncoast Digest. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Bintang tamu pagi itu menunggu di seberang studio, sementara Christine duduk di meja pembawa berita. Christine memegang setumpuk kertas naskah yang ia susun sendiri, merapikan rambut hitamnya yang panjang, dan menyelipkan helaian itu ke belakang telinganya. Selama 8 menit pertama programnya, Christine meliput 3 berita nasional termasuk kasus penembakan di salah satu restoran lokal sehari sebelumnya. Saat video liputan di TKP yang ditampilkan di TV mengalami macet, Christine mengambil alih dengan membaca skripnya seperti ini. Sesuai dengan kebijakan Channel 40 untuk menyampaikan pada Anda kabar terbaru tentang. Kemudian dia berhenti sejenak, menatap ke kamera, tersenyum dan melanjutkan narasinya tadi. Berita yang seru dan penuh warna. Pemirsa sekalian akan melihat untuk kali pertamanya sebuah percobaan bunuh. Lalu tanpa disangka, Christine mengambil senjata apinya yang ia taruh di dalam kantong belanjaan yang ia taruh di bawah meja dan mengarahkan moncongnya ke belakang telinga dan menarik pelatuknya. Dan itu semua dilakukannya di tengah siaran langsung. Dia pun langsung terjatuh ke arah depan secara mengerikan. Semua orang yang kala itu berada di studio hanya bisa terdiam membeku, karena awalnya mereka berpikir itu semua hanyalah lelucon. Petugas ruang kontrol yang sigap langsung mematikan siaran dengan cepat dan layar TV menjadi hitam. Stasiun dengan cepat menjalankan pengumuman layanan masyarakat dan kemudian memasang sebuah film tayangan ulang serial TV Gentle Band. Beberapa pemirsa televisi menelpon polisi, sementara yang lain menelpon stasiun TV bertanya apakah kejadian itu hanyalah rekayasa saja. Sementara itu Christine dibawa ke rumah sakit Sarasota, di mana dia dinyatakan meninggal dunia 14 jam kemudian. Tubuh Christine dikremasi dan upacara pemakamannya diadakan di sebuah pantai, di mana abunya disebar ke Teluk Meksiko. Sekitar 120 orang hadir, termasuk pejabat lokal yang pernah tampil di acaranya. Siaran saat kematian Christine belum terlihat sejak ditayangkan dan banyak teori tentang apa yang terjadi dengan rekaman itu. Dikonfirmasi pada bulan Juni 2016 bahwa rekaman kematian Christine ada dan memang dimiliki oleh Bob Nelson, tetapi sudah diserahkan ke firma hukum. Dan dia tidak memiliki rencana untuk membuatnya tersedia untuk umum. Namun ada beberapa orang yang mengaku pernah menontonnya. Salah satunya yaitu Tracy Kelly, seorang penulis dari San Diego. Dia mengatakan waktu itu di akhir tahun 90-an saat internet masih cukup baru. Saat itu dia memang tertarik dengan cerita kasus kejahatan. Dan dia ingat pernah melihat video kejadian. Dia melihat Christine duduk di belakang meja dengan pakaian hitam putihnya, membaca skripnya dan kejadian mengerikan itu pun terjadi. Tetapi kemudian dia tidak bisa menemukan lagi video itu di mana-mana. Menurut harian Surat Kabar Sarasota, Christine diduga menyimpan kebencian terhadap stasiun televisi tempat dia bekerja yang dianggap memiliki kecenderungan fokus pada cerita-cerita bombastis yang mengerikan demi menaikkan rating. Juga selain itu ada rasa frustasi karena tak kunjung menikah. Yang membuat merinding, Christine menuliskan secara detail soal bunuhnya itu. Dia bahkan meramalkan kalau dia akan dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Dan tragedi kehidupannya ini dihidupkan kembali lewat film dan filmnya ditayangkan dalam festival film Sundance. Sang sutradara Antonio Campos punya maksud menghidupkan kembali tentang Christine untuk membangkitkan kesadaran tentang gangguan mental yang menjadi penyebab kematiannya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!